Penerimaan mahasiswa baru di UIN Malang ada 5 jalur. Kita menambah kuota mahasiswa baru itu 1.600-an. 1.600. Jadi kita lihat pendaftarannya tahun lalu itu 58.620 Mas. Tetapi yang diterima itu hanya 4.200. Kenapa? Semua program studi itu menambah karena di samping kita memiliki sarana prasarana yang memungkinkan, yang memadai, juga ma'had itu juga ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Arbain Al-Azhar, host di podcast Maliki. Dan hari ini saya senang sekali rasanya karena memang kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang bisa menjadi bekal untuk calon-calon sahabat Maliki, calon-calon mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena mungkin ini sudah ada yang mempunyai plan ataupun tujuan menjadikan UIN Malang sebagai kampus impian, dan hari ini dan di topik atau di sesi hari ini adalah materi podcast yang sangat penting buat kalian untuk menyiapkan apa saja sih yang ada di UIN Malang untuk jalur penerimaan mahasiswa barunya. Karena hari ini kita akan menelusuri apa saja jalur yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang spesial untuk mengulik tentunya informasi terkait dengan topik hari ini. Bersama kita Profesor Dr. Umi Sembula selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Prof, Mas kabarnya? Bain dan sahabat kampus, alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Untuk kesibukan belakangan dari ini mungkin Prof? Kita beberapa hari ini memang menyiapkan untuk penerimaan mahasiswa baru, koordinasi dengan panitia nasional, baik itu untuk jalur yang dengan Kemendikbud maupun dengan Kementerian Agama. Wow, sepertinya sangat informatif nantinya ya. Ada beberapa yang akan disampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah yang mungkin sekarang lagi mencari-cari informasi Prof terkait UIN Malang kapan ya bukanya. Tapi kita akan membahas secara umum dulu ya, jalur apa saja yang ada di UIN Malang. Baik. Sahabat kampus dan para calon mahasiswa UIN Malang di tahun akademik 2024-2025. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bahwa penerimaan mahasiswa baru di UIN Malang ada 5 jalur. Yang pertama adalah 2 jalur melalui jalur Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbudristek, yaitu jalur SNBP Seleksi Nasional berbasis prestasi dan SNBT yang berbasis tes. Dan awal Februari itu sudah mulai untuk pendaftarannya. Kemudian 2 jalur yang lewat Kementerian, 2 jalur nasional lewat Kementerian Agama, yaitu seleksi penerimaan seleksi prestasi akademik nasional, itu SPAN PTKIN, dan yang kedua adalah UMPTKIN yang juga sudah mulai untuk tahun akademik 2004-2005 ini. Kemudian jadi ada 2 jalur, yaitu yang Kemendikbud itu ada 2 jalur nasional. Kemudian yang kedua ada dari Kementerian Agama ada 2 jalur nasional, berarti ada 4. Kemudian ada mandiri. Mandiri ini ada beberapa jalur Mas Bain. Yang pertama adalah mandiri reguler. Mandiri reguler itu yang biasa dengan tes CBT atau SSE. Kemudian ada mandiri prestasi. Mandiri prestasi dengan prestasi-prestasi yang dimiliki oleh para calon mahasiswa. Kemudian ada beasiswa teladan. Ada beasiswa teladan, itu juga mandiri, yang itu untuk olahraga, seni, dan juga lomba-lomba semacam itu. Kemudian ada satu lagi masih yang mandiri, itu adalah International Student Scholarship. Jadi ISS, jadi khusus untuk mahasiswa asing, mahasiswa internasional, yang pada tahun kemarin kita menerima 20
mahasiswa, dan tahun ini sekitar 20 sampai 25 mahasiswa asing melalui jalur beasiswa ISS itu. Tetapi di samping ada jalur beasiswa yang untuk mahasiswa asing pun juga ada jalur mandiri. Oh, ada mandiri ada juga. Mereka juga ada yang ikut reguler. Ya, jadi baik itu yang untuk pasca sarjana maupun yang sarjana itu ada yang mandiri maupun program ISS. Wow, yeah. Ya, itu secara umum ada 5, Ada tetapi 5. mandiri perintilannya banyak. Oke, baik Ibu. Nah, tadi sudah disebutkan ada beberapa jalur yang ada di UIN Malang, ada 5 secara garis besar ya Bu ya. Ada yang di bawah Kemendikbud dan ada juga yang di bawah Kemenak. Sebenarnya apa sih perbedaan? Saya sempat melihat sebenarnya informasi terkait dengan jalur penerimaan. Mungkin salah satunya ada perbedaan di kuotanya juga Ibu ya, dan juga jurusan pemilihan prodinya itu sendiri. Baik, kalau untuk penerimaan mahasiswa baru jalur melalui Kemendikbud, jadi yang SNBP maupun SNBT itu adalah untuk semua prodi umum. Prodi umum. Untuk semua program studi umum. Lah kita sekarang ada 19. Ya. Ada 19 prodi umum yang terbuka untuk SNBP maupun untuk SNBT. Karena kita kan ada ini Mas, ada prodi baru. Oh, ada prodi baru. Ada 4 prodi baru, ya. Ada 18. Kemarin tahun lalu kita ada 14 prodi yang umum. Lah untuk tahun ini ada 18, yaitu ada tambahan 4 prodi teknik. Ya, ada teknik sipil, ada teknik lingkungan, ada teknik mesin sama teknik elektro. Jadi ada 18 program studi umum yang ini menerima mahasiswa melalui jalur SNBP dan SNBT. Lah untuk yang jalur SEPAN sama UMPTKIN itu ada 14 jalur untuk program studi agama. Ya, untuk program studi agama yang tahun lalu sudah ada 13 yang jalur nasional. Kemudian yang untuk mandiri tahun lalu tambah 1 yaitu ilmu hadis, dan pada tahun ini ilmu hadis ikut seleksi jalur nasional yang pertama. Wow. Ya, jadi semuanya ada 14 program studi untuk yang program studi agama. Jadi perbedaannya adalah pada pilihan prodinya, yaitu yang SNBP sama SNBT itu adalah untuk prodi-prodi umum sebanyak 18 program studi. Kemudian yang untuk untuk prodi agama itu melalui jalur SPAN sama UMPTKIN sebanyak 14 program studi. Baik. Nah, itu tadi bisa di-highlight ya teman-teman semuanya. Untuk jalur di Kemendikbud sendiri untuk tahun ini ada tambahan 4 jurusan yang tentunya ada teknik, ada beberapa jurusan teknik di Saintek, dan untuk pasangannya SNMPTN ada SNBT, ada SNBT, ada juga SPAN PTKIN. Di SPAN PTKIN ini ada masih 14 jurusan ya, prodi, program studi. Namun untuk yang di bawah Kemendikbud ada SNBT sudah ada 18 tentunya. Dan tentunya ini ada kuotanya masing-masing, mungkin bisa selain dari jurusannya apakah lebih dititik beratkan sama rata saja Prof? Begini Mas, pada tahun ini kita menambah kuota mahasiswa baru itu 1.600-an. 1.600. Jadi kalau sebelumnya kita hanya bisa menampung mahasiswa itu sebanyak sekitar 4.200 karena itu terkait dengan kuota ma'had kita. Jadi UIN Malang itu adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menerima mahasiswa berdasarkan pada kuota ma'had. Jadi kalau kita lihat pendaftarannya tahun lalu itu 58.620 Mas. Tetapi yang diterima itu hanya 4.200. Kenapa? Karena kuota ma'had kita hanya cukup 4.200 baik itu untuk yang di kampus 1 maupun kampus 2. Lah sekarang untuk tahun akademik 2024-2025 ini kita nambah 1.600 karena ma'had kampus kita di ma'had kampus 3 itu sudah diresmikan pada kemarin tanggal 26 Januari oleh Gusmen. Karena itu
siap untuk menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik 2024-2025 ini menambah 1.600-an. Sehingga yang kita terima itu hampir 6.000. Untuk tahun akademik 24-25. Kalau boleh tahu Prof, dari 1.600 itu apakah dibagi di sebuah prodi atau mungkin hanya prodi tertentu saja nantinya? Tidak, jadi di samping karena ada prodi-prodi baru ya, karena ada prodi-prodi baru yang tadi ada 4 prodi teknik dan 1 prodi agama, prodi ilmu hadis, tambahan dari 27 prodi sebelumnya, maka kuota itu juga ditambahkan untuk hampir semua program studi. Jadi kayak pendidikan dokter itu yang dulu tahun lalu hanya 60, sekarang menjadi 100. Kemudian untuk farmasi itu juga semuanya nambah. Humaniora juga nambah, IAT semuanya nambah. Semua program studi itu menambah karena di samping kita memiliki sarana prasarana yang memungkinkan, yang memadai, juga ma'had itu juga ready. Karena ma'had kita itu adalah bagian dari ciri khas dari pendidikan di UIN Malang itu adalah integrasi. Yang pertama adalah integrasi kelembagaan, yaitu memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Karena itu ma'had harus wajib untuk semua mahasiswa baru minimal selama 1 tahun. Dan ini satu-satunya kampus. Satu-satunya kampus yang menampung semua mahasiswa baru. Hanya UIN Malang. Punya program ya, Prof, betul. Yang sangat beruntun dari awal. Jadi ma'had itu tidak hanya untuk tempat menginap, bukan asrama, tetapi memang betul-betul ma'had. Karena itu program-program ma'had itu kalau kita melihat dari SKL lulusan UIN Malang, ada karakternya adalah kedalaman spiritual, keagungan akhlak, itu adalah tugas utama dari ma'had ya. Karena itu mereka diajari selain bahasa, mereka adalah pengalaman hidup di ma'had, kemudian tahsin Quran, tasqih bacaan Qurannya, kemudian juga baca kitab-kitab turos ya dengan taklim afkar, ada tatbik ada taklim Quran, ada sobahul untuk tatbik bi'ah Arabiyah maupun Injilisiah dan seterusnya. Karena itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren itu mau mencetak mahasiswa kita yang berkarakter ulul albab ya. Gitu Mas. Dan memang kemarin sempat dalam sambutannya Prof Zainuddin ini mengatakan memang UIN Malang ini perguruan tinggi yang 24 jam ya Prof ya. Betul. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Lagi. Iya, betul. Seperti itu. Ya, jadi karena kita mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan pesantren. Yang kedua adalah integrasi keilmuan. Keilmuan. Karena itu semua mahasiswa dari prodi apapun dibekali dengan basis Quran, hadis, kan begitu ya. Quranic studies, kemudian juga hadis, kemudian bagaimana istimbat hukum, bagaimana pemikiran para ulama dan seterusnya, untuk basis mereka bisa Islamic values itu bisa untuk menjadi nilai, menjadi spirit bagi seluruh mahasiswa untuk melakukan integrasi. Karena itu kurikulum kita adalah ILM ya, Integrated Learning Model. Ya, jadi mulai dari perencanaan kurikulumnya, struktur kurikulumnya, pembelajaran di dalam pembelajaran yang dilakukan setiap hari itu berbasis pada Integrated Learning Model. Baik, Prof. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang jalur yang secara umum, bebas tes maupun jalur tes ada 4. Nah, kita akan membahas satu jalur mandiri. Sebelum itu, untuk jalur mandiri sendiri ada berapa program studi yang diterima? Untuk jalur mandiri itu adalah untuk semuanya. Jadi kalau jalur nasional yang Kemendikbudristek itu hanya untuk prodi umum, kalau Sepan dan UMPTKIN itu hanya untuk prodi agama, yang untuk mandiri itu adalah untuk semua jalur. Demikian juga untuk ISS itu juga untuk semua jalur. Berarti mandiri itu sudah pasti dites ya Prof ya? Iya, ada tesnya. Kalau mandiri ada tesnya. Untuk perbedaan Prof, tadi ada mandiri reguler, ada mandiri prestasi. Baik. Perbedaannya tuh apa? Prof? Kalau mandiri reguler itu mandiri dengan tes. Dengan tes.
sebagaimana yang sudah kita siapkan perangkatnya seperti SSE atau CBT yang sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terjadi kecurangan, karena kita nanti tesnya untuk mandiri itu adalah sudah berbasis tes online onsite. Jadi mereka datang ya, tetapi tesnya online, tetapi mereka datang di kampus. Ya, jadi itu untuk CBT atau SSE-nya. Jadi itu yang mandiri. Kalau yang prestasi itu berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh para calon mahasiswa kita. Apakah itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Tapi tetap ada tes lagi, Prof. Ya, tesnya ya tes prestasi yang mereka lamar. Kalau mereka mengatakan misalnya berdasarkan prestasi olahraga, misalnya harus dites oleh yang memang memiliki kemampuan atau ahli di bidang keolahragaan itu. Misalnya ada taekwondo, ya mereka yang memang ini ahli taekwondo. Jadi pertanyaan besar untuk para mahasiswa baru, ini mandiri reguler bedanya seperti apa, kalau untuk prestasi seperti apa? Iya. Jadi kalau mandiri reguler itu ya dengan tes. Kalau mandiri prestasi ya yang diteskan ya prestasi yang dia lamarkan itu. Misalnya prestasi bidang seni nyanyi, ya dites nyanyinya. Betul. Jadi tidak hanya menyertakan sertifikat ya, tidak hanya dokumen prestasinya, tetapi juga dites dari sisi apakah benar bahwa ini original begitu ya, bukan fake. Betul gitu ya. Berarti ini menunjukkan salah satunya Win Malang itu memang kita mewadahi ya untuk para calon mahasiswa, bukan hanya fokus kepada akademik saja ya, Prof, tapi juga non akademik. Baik, itu yang yang mandiri prestasi. Kalau yang mandiri teladan, lah ini beda lagi. Ya, mandiri teladan itu ada lagi, itu ada beasiswanya. Kalau mandiri teladan beasiswanya, ada beasiswanya. Dan itu juga akademik non akademik gitu. Baik. Oke, Prof. Ini kita akan mungkin sedikit lebih mengulik ke SPAN PTKIN. Untuk secara teknisnya seperti apa, karena kita memang di bawah Kementerian Agama ya, Prof. Betul. Dan untuk itu mungkin bisa lebih didetailkan informasi tentang SPAN PTKIN itu sendiri. Ya, untuk SPAN PTKIN. Jadi nanti kan mulai awal Februari ya, 13 Februari sampai 15 Maret itu untuk pendaftarannya. Tetapi bahwa seleksi prestasi akademik itu adalah berdasarkan pada nilai rapot, ya. Kemudian tahun ini kita juga sebagaimana 2 tahun yang lalu, kalau tahun lalu kan kampus itu tidak mengolah data terkait dengan input mahasiswa. Untuk portofolio yang dikirim oleh mahasiswa itu tidak mengolah, jadi semuanya diolah oleh panitia nasional. Langsung gitu pusat, ya. Iya, betul. Hanya kita kemudian mengusulkan, kita memiliki, karena kita memiliki kekhasan, misalnya ada Hay'atu Tahfidzil Quran, makanya kita ada program misalnya terkait dengan prestasi mahasiswa terkait dengan tahfidz, kemudian qiraatul kutub dan lain-lain, itu menjadi bagian dari prestasi yang kemudian kita pertimbangkan untuk masuk di jalur SPAN ini gitu. Jadi kalau prestasi akademik itu kan pada umumnya ya, tetapi ketika punya prestasi yang lain itu bisa disertakan di portofolionya sehingga itu bisa menjadi daya tawar bagi calon mahasiswa untuk bisa lulus di jalur SPAN ini gitu. Kebetulan saya kemarin dari SPAN PTKIN. Oh iya, Mas Bain dari SPAN PTKIN. Lulus juga. Alhamdulillah. Tunggu wisuda saja. Kemarin wisuda yang satu periode 1 ini. Periode 2. Periode 1 sudah tidak kebagian ya. Sudah ada keluar jadwalnya, Prof. Iya, baik. Iya, memang mengingat SPAN PTKIN itu ada jalur-jalur agama ya, Prof. Bukan cuma agama sebenarnya, tapi soshum ya, Prof, ya, rata-rata. Dan hampir saya lihat dari Fakultas Tarbiyah. Iya, dengan Fakultas Syariah. Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, kemudian untuk Fakultas Humaniora itu untuk yang sastra Arab. Iya. Berarti sastra Inggrisnya ikut Sastra Inggrisnya ikut SNBP dan SNBT sama mandiri.
Wow. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya itu misalnya mau ambil di jurusan agama atau mungkin lulusan dari madrasah ya, Iya. lebih tepatnya Prof, itu bisa mendaftar di sebenarnya di semua di SNBT juga bisa, Bisa. di SPAN juga Tergantung bisa. pada prodi yang mereka mau ambil kan. Tapi sebenarnya Prof ini berbicara tentang jalur itu win Iya. atau perguruan tinggi keagamaan Islam itu sangat banyak ya Prof ya dibandingkan baik. dengan di bawah Kemendikbud. Iya. Iya, karena memang ada beberapa kalau misalnya di SMA atau SMU itu kan mungkin tidak daftar di SPAN PTKIN. Iya. Sementara dari MA itu sendiri itu punya banyak jalur. Iya, tetapi kalau dari SMA sekalipun kalau dia memilih prodi agama, ya boleh Masih mengikuti. Betul. Jadi kalau mereka mau pilih jalurnya jalur yang prodi umum, ya berarti lewat SNBP dan SNBT. Tetapi kalau mereka pilih prodi agama kan banyak juga Mas. Di Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah itu banyak yang dari SMA, dari SMK itu banyak sekali, dan mereka juga bisa lewat jalur SPAN, UMPTKIN maupun jalur mandiri. Berarti anak SMA belum tidak berkecil hati ya Prof? Masih bisa tetap kuliah di semuanya Malang bisa dengan jurusan bersaing. yang agama. Semua bisa bersaing baik di prodi umum maupun prodi agama. Tetapi prodi umum sekalipun kalau di UIN Malang itu sama berbasis integrasi sains dan Islam gitu ya. Apalagi yang dari prodi-prodi agama, tentu prodi ini mencetak sesuai dengan kompetensi masing-masing prodi, baik itu kompetensi utama maupun kompetensi tambahan, kan gitu. Baik. Nah, mungkin kita sudah mendengarkan beberapa dan beasiswa tadi sudah dijelaskan ya Prof tentang beasiswa unggulan ya, prestasi untuk para mahasiswa. Mungkin ada pesan khusus untuk para mahasiswa dan mungkin juga bisa keunggulan ketika kita nanti menuntut ilmu di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Baik, UIN Malang itu punya distingsi yang berbeda ya dari perguruan tinggi keagamaan yang lain maupun perguruan tinggi lain ya. Yang pertama adalah tadi saya katakan integrasi kelembagaan, semua mahasiswa harus di ma'had, dan karena itu biasanya orang tua itu sangat senang kalau putra-putri mereka itu masuk di ma'had karena mereka tidak akan khawatir tentang tempat tinggal, kenyamanan, pergaulan, dan lain-lain. Jadi itu adalah salah satu poin dari keunggulan dari UIN Malang, itu integrasi kelembagaan di mana seluruh mahasiswa dari fakultas apapun, dari prodi apapun, mereka wajib tinggal di ma'had selama 1 tahun. Tidak hanya tinggal tetapi mendapatkan pengalaman kehidupan di ma'had, mendapatkan pembelajaran, ada taklim afkar, ada tahsin Quran, taklim Quran, ada tasihih Quran, ada tahfidz, kemudian juga ada subahul lughah, ada bi'ah lughah Arabiyah, lughah Injiliziyah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah integrasi keilmuan. Itu adalah distingsi dari UIN Malang dengan pendekatan ilm tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya pusat bahasa yang akan menjadi pengembang, memperkaya mahasiswa dari sisi bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa yang lain yang itu dikembangkan oleh pusat bahasa. Dan kemudian untuk perkuliahannya itu yang bahasa Arab sama bahasa Inggris itu khusus gitu ya. Jadi kalau untuk perkuliahan bahasa Arab itu mulai dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Kemudian malamnya itu adalah taklim ma'had gitu ya, taklim ma'had. Kemudian yang habis subuh itu adalah untuk aktivitas seperti subahul lughah dan lain-lain. Itu distingsi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hay'atu tahfidzil Quran ya. Karena di UIN Malang ini ada 3.000-an mahasiswa yang sudah hafal Al-Quran, dan setiap tahun kita melakukan menyelenggarakan wisuda untuk para hufadzul Quran, baik itu yang mulai dari ada yang 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, 25 sampai 30 juz. Betul, dan mereka itu dari prodi manapun ada. Baik itu yang S1, S2 maupun di S3. Jadi itu keunggulan dari UIN Malang dari sisi pembelajaran. Kemudian dari sisi
AIPT ya. Jadi untuk akreditasi institusi perguruan tinggi kita itu udah unggul. Ya, sudah unggul. Karena itu keunggulan perguruan tinggi ini menjadi sangat bermanfaat tidak hanya untuk UIN Malang tetapi juga untuk para mahasiswa, karena ini lulusan mana sih? Dari perguruan tinggi yang unggul gitu. Kemudian juga untuk program studinya juga banyak program studi kita yang juga sudah unggul, dan bahkan pada tahun 2024 ini kita sudah untuk akreditasi internasional untuk 17 program studi yang kita sudah submit tahun 2023 kemarin. Insya Allah pada tahun 2024 ini sudah visitasi dan beberapa program studi akan mendapatkan akreditasi unggul dari lembaga akreditasi internasional itu. Ya, jadi itu keunggulannya. Lah, kenapa prodi unggul atau perguruan tinggi unggul itu penting bagi mahasiswa? Karena pasti nanti berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lulusan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Betul sekali. Dan begitu juga untuk nantinya ingin melanjutkan S2 mencari beasiswa ya. Betul. Sangat bermanfaat. Jadi ya termasuk kalau mau ke beasiswa LPDP itu pasti dicari prodi-prodi yang unggul, kemudian juga dari kampus yang akreditasinya unggul. Karena itu sangat impact-nya sangat luas dan manfaatnya juga sangat besar bagi para mahasiswa dan juga reputasi kampus ini sebagaimana roadmap dari kampus kita unggul bereputasi internasional nanti pada tahun 2025 hingga nanti 2030. Wow. Rasanya hari ini saya juga ditambah banyak informasi, Prof. Untuk hari ini terima kasih. Untuk informasi-informasi terkait penerimaan mahasiswa baru. Tentunya ada beberapa jalur yang teman-teman dimanapun Anda berada yang sedang menonton podcast kali ini, ada beberapa jalur yang dibawa ke Mendikbud dan juga dibawa ke Menak. Tentunya UIN Malang juga punya jalur sendiri khusus teman-teman semuanya, dan jangan berkecil hati karena semuanya bisa mengikuti setiap jalurnya kalau memang UIN Malang adalah kampus impian teman-teman semuanya. Dan sepertinya kita sudah di akhir penghujung untuk podcast kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, Prof. Baik, saya akan menyampaikan satu pesan kepada para calon mahasiswa baru untuk program S1, S2, S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Silahkan bergabung dengan UIN Malang. Insya Allah UIN Malang mampu mengantarkan Anda semuanya meraih cita-cita dan juga impian Anda di masa depan. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Selamat datang para calon mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025, dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat kampus. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.